Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidah dengan NIM 2420006 kelas PAUD A akan mencoba menjelaskan proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama ada dinasti Fatimiyah. Di antaranya bentuk pemerintahan, masa pertumbuhan pemerintahan, masa kejayaan dan kemajuan ekonomi, dan masa kemunduran. Pembentukan pemerintahan. Pada akhir abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang luas sudah tidak dapat terkonsolidasikan lagi. Hal ini membuatnya muncul daulah kecil, di antaranya adalah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah dibentuk dan dipimpin oleh Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi. Dengan ini, Daulah Fatimiyah resmi didirikan di Maroko. Memakai gelar khalifah terbebas dari pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah ini diberi nama Fatimiyah karena dibangsakan kepada Fatimah putri Rasulullah SAW, sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi. Mereka adalah sekte Syiah Ismailiyah. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 262 tahun dan diperintah oleh 12 khalifah, dengan masa khalifah dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa kejayaan, masa kemajuan, kemudian masa kemunduran. Pada masa pertumbuhan, pemerintahan di bawah 3 khalifah, yaitu Khalifah Ubaidillah Al-Mahdi, Khalifah Al-Qaim, dan Khalifah Al-Mansur. Di masa ini, ibu kota Daulah Fatimiyah masih berada di Maroko. Pada tahun 1003 Masehi atau 301 Hijriah, orang-orang Maroko dalam usaha hendak merebut Mesir yang dipimpin oleh anaknya Abu Al-Qasim yang dibantu Panglima Al-Qutam bin Yusuf. Mereka berhasil menaklukkan kota Iskandaria. Pada masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan ekonomi, Daulah Fatimiyah berada di bawah pimpinan 3 khalifah, yaitu Al-Mu'izz Lidnillah, Al-Aziz Billah, dan Al-Hakim bi Amrillah. Daulah Fatimiyah menjadi daulah ketiga dalam Islam setelah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah yang berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Pada ekonomi sendiri, Daulah Fatimiyah berhasil menggali sumber pemasukan ekonomi negara, yaitu dalam bidang pajak, al-jawali atau jizyah, dan al-makus. Masa kemunduran Daulah Fatimiyah berada di bawah 6 kekuasaan khalifah, yaitu Al-Zafir, Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, dan Al-Adid. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, beliau memerintahkan supaya dilukiskan cacian para sahabat Nabi. Tindakan itu seketika membangkitkan kemarahan masyarakat Sunni. Tindakan ini menimbulkan bibit-bibit kebencian dan kemarahan di kalangan rakyat. Kemudian faktor yang mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah adalah Perang Salib di Mesir. Sehingga pada akhirnya Nuruddin Zangki mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri Daulah Fatimiyah di Mesir dan diumumkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Dengan sendirinya berakhirlah kekuasaan Daulah Fatimiyah. Kemudian yang kedua ada Daulah Safawiyah pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Daulah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dianggap sebagai pelekat pertama dasar terbentuknya negara Iran. Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, yang merupakan orang yang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia merupakan keturunan Imam Syiah yang ke-6, yaitu Musa al-Kazim, dan juga gurunya bernama Syekh Taju al-Din Ibrahim Zahri,
Kemudian ia wafat dan mendirikan tarekat Syafawiyah. Pada awalnya, gerakan tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan ini menjadi sangat luas, kemudian berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi mengalahkan Tabriz dan berhasil mendudukinya. Saat itu berdirinya Daulah Syafawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kota Tabriz. Pada masa kemajuan pemerintahan dan ilmu pengetahuan, kemajuannya hanya ada di dua tangan sultan, yaitu Ismail dan pada masa kejayaan Sultan Syah Abbas I. Pada kekuasaan Ismail, berkuasa kurang lebih selama 23 tahun. Ia berhasil memperluas kekuasaannya. Hanya dalam waktu setahun, ia dapat menguasai seluruh wilayah Persia. Sedangkan untuk Sultan Syah Abbas I, yaitu diangkat menjadi sultan karena ia ditugaskan untuk meneruskan Sultan Ismail. Dalam masa puncak kejayaannya, Daulah Syafawiyah, ia dapat mengatasi berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negerinya. Kemudian dalam kemajuan ekonomi, ia mendirikan banyak bangunan besar, diantaranya masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan taman wisata. Dengan gaya arsitektur dan bangunannya juga dapat dilihat pada kerajinan tangan, keramik, karpet, pakaian, dan tenunan. Kemudian ia wafat dan meninggalkan banyak bangunan yang diciptakannya. Masa kemunduran sepeninggal Abbas I, Daulah Syafawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp, dan Abbas III. Pada masa kepemimpinan Safi Mirza merupakan pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar kerajaan, sehingga pemerintahannya menurun drastis. Sementara itu, pada pemerintahan Abbas II adalah sultan yang suka minum minuman keras, sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Begitupun dengan Sultan Sulaiman. Husain merupakan pengganti Sulaiman. Ia merupakan orang yang alim, tetapi memberikan kekuasaan yang besar dan dominan kepada kaum Syiah. Kemudian dilanjut dengan Tahmasp II, dan yang terakhir adalah Abbas III. Dengan demikian, Daulah Syafawiyah berakhir di Persia. Kemudian yang terakhir yaitu Daulah Mughal, yang berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Ketika itu, Hajjaj bin Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan 6.000 tentara. Mereka berhasil menguasai India bagian barat, yaitu Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sindh. Kemudian ekspansi kedua dilakukan oleh Sultan Mahmud al-Ghazali, berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi dengan misinya yaitu menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Kemudian pada kepemimpinan Sultan Zahiruddin Zabur, ia berhasil menaklukkan kota Delhi dan menegakkan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di sana. Kemudian dilanjutkan dengan sultan yang kedua yaitu Sultan Humayun, memimpin Daulah Mughal di India. Tetapi selama masa pemerintahannya, negaranya tidak pernah aman. Di masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu, Sultan Akbar I berhasil memasuki puncak kejayaan dan masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan sesudahnya, yaitu
Sultan Jahangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Kejayaannya dapat dilihat dari bidang ekonomi yaitu laut, pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dan juga bidang seni budaya yaitu karya seni yang menonjol adalah karya sastra para penyair istana. Dan di masa terakhir yaitu masa kemunduran, setelah pemerintahan Sultan Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, pada abad ke-18, Inggris sudah menancap kukunya di wilayah India. Kemudian kota Delhi berhasil dikuasai oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1857 Masehi terjadi peperangan melawan tentara Inggris dan dimenangkan oleh pasukan Inggris. Pasukan Inggris menjatuhkan hukuman kepada para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak juga yang dihancurkan. Dan Bahadur II merupakan sultan terakhir Daulah Mughal diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.